Bayangkan sebuah dunia di mana politik Amerika tidak lagi didominasi hanya oleh dua kubu besar, Demokrat dan Republik. Di tengah kutub ekstrim ini muncul satu nama yang selama ini identik dengan teknologi, eksplorasi luar angkasa, dan mobil listrik. Yap, Anda benar, Elon Musk. Namun kini, Elon Musk bukan lagi hanya tentang roket dan Tesla. Ia membawa wacana yang mengejutkan, mendirikan partai politik ketiga di Amerika Serikat. Namanya The America Party. Dan ini bukan sekedar celoteh iseng. Musk melempar polling ke jutaan pengikutnya di media sosial. Bertanya, apakah sudah waktunya kita punya partai baru yang benar-benar mewakili suara rakyat? Hasilnya, mayoritas menjawab, iya. Lalu, mengapa ini menjadi guncangan besar? Karena Elon Musk tak sedang bermain-main. Ia menantang sistem politik Amerika yang selama 160 tahun tidak pernah memberikan ruang bagi partai ketiga untuk benar-benar menang. Terakhir kali, partai di luar Demokrat dan Republik menang Pilpres adalah tahun 1860, lebih dari 1 abad yang lalu. Dan jika ada satu orang di muka bumi yang punya kekuatan finansial, jaringan dan magnet pengaruh untuk mengguncang tatanan itu, orang itu adalah Elon Musk. Tapi, pertanyaannya, apakah semudah itu? Tentu saja ada sistem yang menolak perubahan. Amerika Serikat secara teknis bukan sistem dua partai. Tapi dalam praktiknya sulit untuk masuk jika bukan dari Demokrat atau Republik. Ini karena ada 4 tembok besar yang menghalangi. Tembok yang pertama adalah akses ke surat suara. Untuk sekedar mencantumkan nama partai di surat suara, seorang calon dari partai baru harus mengumpulkan ratusan ribu tanda tangan dari pemilih terdaftar di puluhan negara bagian dengan tenggat waktu yang sangat-sangat sempit. Tembok kedua adalah dana kampanye yang gila-gilaan. Antara tahun 2023 sampai tahun 2024, Demokrat mengumpulkan dana kampanye lebih dari 772 juta dolar Amerika Serikat, sementara Republik mengumpulkan 663 juta dolar. Bandingkan dengan semua partai kecil lainnya yang hanya berhasil mengumpulkan 4 juta dolar. Silakan bandingkan. Lalu tembok yang ketiga adalah media yang tak memberi panggung. Untuk bisa tampil di debat presiden yang disiarkan ke jutaan penonton, calon dari partai ketiga harus memiliki setidaknya 15 dukungan polling nasional dari 4 lembaga berbeda. Itu pun sangat jarang terjadi. Lalu, tembok yang keempat adalah sistem pemenang ambil semua. Dalam pemilu Amerika Serikat, jika satu kandidat mendapat 51% suara di sebuah negara bagian, dia mengambil seluruh electoral vote dari wilayah itu. Yang kalah, bahkan kalau hanya beda tipis, akan mendapat 0. Itulah sebabnya partai kecil sangat sulit menembus sistem ini. Tapi ini Elon Musk, bukan politikus biasa. Elon Musk punya megafon yang tidak dimiliki politisi manapun, yakni X atau Twitter. Dengan 330 lebih juta pengguna aktif dan lebih dari 220 juta pengikut, ketika calon lain memohon diberi waktu 30 detik di TV, Elon Musk bisa bicara langsung ke jutaan orang dalam satu tweet saja. Dan ini membuat pasar saham bergetar. Soal dana,
Jangan ditanya, kekayaannya melampaui 350 miliar dolar Amerika Serikat. Ia tak butuh donatur, tak perlu kompromi dengan kepentingan korporasi. Ini berarti kampanye politiknya bisa bebas dari kepentingan gelap yang sering membayangi politikus lain. Dan soal jaringan, Elon membangun roket, mobil listrik, AI, dan satelit. Ia tahu caranya membentuk tim yang efisien, cepat, dan sangat terorganisasi. Kalau ia bisa mengirim manusia ke Mars, apa susahnya membangun mesin politik dari nol? Lantas, kenapa saat ini jadi momen yang tepat bagi Elon Musk? Jawabannya karena rakyat Amerika sendiri sudah muak. Survei yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak 63% warga Amerika Serikat percaya bahwa sistem dua partai tidak lagi bisa mewakili suara mereka. Bandingkan dengan tahun 2012 yang hanya 40%. Lalu apa penyebabnya? Pertama, polarisasi politik yang ekstrim. Demokrat makin ke kiri, Republik makin ke kanan, di tengah-tengah kosong. Padahal mayoritas rakyat sebenarnya moderat, ingin perpaduan kebijakan kiri kanan yang masuk akal. Kedua, kekecewaan terhadap kedua kubu. Pemilu 2016 adalah contoh nyata. Banyak pemilih Trump dan Clinton memilih bukan karena cintanya kepada politikus tersebut, tapi karena takut pihak lawan menang. Politik ketakutan mengalahkan politik harapan. Ketiga, kepentingan korporat di balik layar. Saat masyarakat ingin harga obat turun, politisi diam. Kenapa? Karena mereka menerima sumbangan jutaan dolar dari industri farmasi. Saat rakyat ingin dana perang dialihkan untuk sekolah dan kesehatan, pemerintah justru menambah anggaran militer. Lagi-lagi karena lobby dan uang. Jadi, The America Party sekedar gertakan atau ancaman nyata. Bagi sebagian orang, ide ini terdengar seperti mimpi utopis. Tapi jika ada satu orang yang bisa mengubah sistem dengan pendekatan seperti startup, cepat, radikal, dan tanpa kompromi, maka itu adalah Elon Musk. Dia bukan tipikal calon presiden yang berbicara soal janji politik. Ia bicara soal sistem, struktur, dan cara kerja baru yang bisa mengguncang Washington dari fondasinya. Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi mampukah Elon membentuk partai ketiga, tapi seberapa serius ia menginginkannya. Jika jawabannya sangat, maka dunia sedang menyaksikan awal dari revolusi politik Amerika. Sebuah sejarah baru yang ditulis bukan oleh politisi, tapi oleh seorang insinyur visioner.